Saya Kizi dan rekan saya Eli. Selamat datang di Jackpot Jumat Edukasi Podcast edisi diskusi kecil bareng PDMS. Yes, bener banget. Jadi mau ngobrolin apa sih El hari ini? Bulan Desember, guys. Oh iya, bulan Desember tuh akhir tahun ya El ya. Nah, Sobat Tahun 167 pasti udah aware banget tentang peraturan di Perdirjen Perbendaraan nomor 8 2022 tentang ketentuan akhir tahun, ketentuan pembayaran akhir tahun. Sobat 167 juga pasti udah tahu kan tentang jaminan pembayaran akhir tahun. Nah, kalau Sobat 167 belum tahu di sini, soalnya saya juga belum tahu nih. Jadi kita mau diskusi bareng Kizi, di mana nanti Kizi akan menjelaskan ya, guys. Bukan menjelaskan ya, guys, memberitahu kepada Sobat 167 semuanya jaminan pembayaran akhir tahun. Langsung aja ya, guys ya. Soalnya aku juga belum tahu, guys, sebenarnya jaminan pembayaran akhir tahun. Kalau gitu kita diskusi bareng-bareng ya. Apa nih El? Pertama pengertian dulu deh, guys. Oh iya, Pengertian jaminan pembayaran akhir tahun tuh apa gitu? Jadi sesuai per 8 nih El ya, jaminan pembayaran yang dimaksud adalah jaminan atas pembayaran untuk tagihan penyedia barang atau jasa atas kontrak yang prestasi pekerjaannya belum mencapai 100% pada akhir tahun anggaran yang selanjutnya disebut sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Nah, jaminan ini diterbitkan oleh lembaga perbankan. Itu El. Jadi untuk satuan kerja semuanya yang merasa punya kontrak di bulan Desember ini harus aware ya, guys ya, kontraknya itu selesainya kapan gitu ya. Kalau untuk jenis jaminan pembayaran sendiri nih, guys, itu ada berapa ya, guys? Soalnya ada kan ya PMK yang mengatur tentang jaminan pembayaran kan? PMK 145 tahun 2017 ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan jenis jaminan pembayaran kan ada lumayan banyak ya. Nah untuk yang dipakai di akhir tahun nih apa aja nih? Kalau di per 8 ya Sobat 167, di per 8 itu L mengatur 2 jaminan pembayaran akhir tahun. Yang pertama yang harus dicatat nih, yang pertama itu namanya bank garansi L. Apa bank garansi ya? Iya, yang pertama itu bank garansi, yang kedua itu SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak. Iya, yang biasanya diajuin setiap bulan itu loh. SPTJM. Jadi ada 2 itu L. Kan ada 2 nih, guys. Konteks penggunaannya terus perbedaannya gimana, guys? Nah, kalau yang pertama bank garansi itu L, bank garansi adalah sebuah jaminan yang diterbitkan oleh perbankan untuk menjamin kontrak yang nilai pekerjaannya belum ada prestasi dengan nilai di atas 50 juta. Sedangkan kalau SPTJM adalah jaminan yang diterbitkan PPK untuk menjamin sisa pekerjaan kontrak di bawah atau sama dengan 50 juta itu L. Jadi bank garansi itu untuk kontrak yang belum realisasi di atas 50 juta. Kalau SPTJM itu yang di bawah 50 juta. Iya. Gampang kan bedainnya sebenarnya ya. Kalau bank garansi itu yang nerbitin siapa, guys? Nah, bank garansi itu yang nerbitin lembaga perbankan L. Kalau SPTJM yang nerbitin PPK sesuai per 8 ya. Nah, untuk ketentuan teknisnya sendiri di per 8 itu diatur bank interkoneksi atau yang sudah menjalani kerjasama dengan DJPB secara sistem, dan ada bank non interkoneksi. Bank interkoneksi sendiri itu adalah bank himbara, ada 3, BRI, BNI sama Mandiri. Bentar, apa bang apa? BRI dicatat ya Sobat 167, ada 3, BRI, BNI sama Mandiri. Terus kalau bank-bank lain itu boleh menerbitkan bank garansi selain bank himbara itu. Untuk teknisnya sendiri, untuk teknis perekaman bank garansi dan verifikasi lainnya, itu Sobat 167 bisa baca di per 8. Oke. Oh iya, tadi kayaknya belum sempat dibilang ya, guys ya, untuk kontrak yang BAST sama BAPP tanggal berapa, guys, yang pakai bank garansi? Nah, untuk kontrak dengan BAST atau BAPP mulai dari tanggal 23 Desember sampai tanggal 31 Desember itu SPMLS-nya wajib dilampiri dengan jaminan pembayaran akhir tahun gitu ya. Jadi kalau BST-nya sebelum tanggal 23 itu nggak perlu ada jaminan karena batas penyampaian SPMLS kontraktual tanggal berapa El? 23 Desember. Nah, tanggal 23 Desember gitu. Jadi kalau BST di atas itu harus ada jaminan. Terus berarti jaminan itu menjadi salah satu syarat KPPN memproses SPM ya, guys ya? Itu benar banget ya.
Gimana kalau misalkan ada satker nih, dia mengajukan BAST atau BAPP-nya tuh tanggal 23, tanggal lebih dari 23 nih, tapi diajukan 23 tapi belum membuat garansi, Kes, itu gimana tuh? Nah, jadi sesuai per 8 ya El ya, ini kita berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Apabila satker mengajukan SPMLS, namun BST-nya di atas tanggal 23, tapi tidak menyampaikan bank garansinya terlebih dahulu, maka KPPN tidak bisa memproses SPM tersebut, El. Benar-benar nggak bisa ya? Nggak bisa, El. Kita akan berjalan sesuai peraturan yang ada ya. Jadi satker nih ya, dicatat ya Sobat 167, satker harus terlebih dahulu menyampaikan asli jaminan atau surat kuasa klaim jaminan kepada KPPN. Untuk selanjutnya KPPN memverifikasi terlebih dahulu terkait keaslian jaminan tersebut. Kemudian apabila KPPN sudah memverifikasi jaminan yang diberikan oleh satker, maka satker boleh selanjutnya menyampaikan SPM untuk diproses KPPN. Terus kan gini nih, Kes, kan kita nggak tahu juga ya, kadang kan tim ekspedisi atau untuk satker kita yang ada di Skadau Landak itu kan bank jaminannya tuh nggak membutuhkan waktu lah ya untuk sampai di KPPN. Ternyata sudah SPM-nya udah masuk nih, Kes, tapi banknya tuh bank garansinya tuh belum sampai ke KPPN tuh gimana? Ada toleransi nggak? Padahal kita udah konfirmasi ke satker nih, halo Bu, ini bank garansinya belum, dan dari satkernya udah bilang udah dikirimkan Mbak, itu gimana nih, Kes? Intinya ya El ya, gimana pun caranya satker harus mengusahakan asli jaminan itu sampai terlebih dahulu di KPPN dengan sarana tercepat apapun, mau diantar pakai kurir, mau diantar pakai taksi, kayak taksi yang biasanya taksi luar kota itu, atau diantar langsung sama pegawainya. Intinya bank garansi harus dipegang terlebih dahulu oleh KPPN gitu kan. Gitu. Jadi, kalau tidak gini El, jadi kalau tidak dipegang oleh KPPN dan tidak diverifikasi oleh KPPN terkait hasilnya sesuai peraturan, KPPN tidak bisa memprosesnya ya. Jadi lebih baik kirimkan aja dulu bank garansinya, terus konfirmasi ke misalkan Kezi gitu. Misal Kezi bilang udah sampai nih bank garansinya, silakan OTP SPM gitu. Iya benar gitu El, benar banget gitu. Dan kalau di per 8 teknisnya itu ya El, pokoknya antara 3 pihak, satker, penyedia, dan lembaga perbankan, sama satu lagi deh KPPN, ada 4 itu harus saling berkoordinasi El terkait penerbitan bank garansinya gitu. Berarti koordinasi itu penting banget ya. Iya. Mungkin koordinasi dengan tim ekspedisi juga kali. Bener banget. Itu penting banget biar bank garansi yang dipegang sama kurir itu benar-benar sampai di KPPN gitu. Karena itu kan krusial banget kan El, yang namanya bank garansi. Kalau aja nih SPMLS kan diterbitkan paling lambat 23. Terus ternyata bank garansinya belum sampai. Berarti SPM-nya kita tolak dulu kan, guys? Iya. Tapi kan masih bisa dibenerin kan? Bisa. Nah, itu bener banget tuh El. Jadi baru inget nih aku. SPMLS kalau batasnya kan sampai tanggal 23. Kalau ditolak KPPN bentar, 23 apa? 23 Desember. Maaf, 23 Desember. Terus kalau ditolak KPPN masih bisa menyampaikan paling lambat 2 hari kerja setelah ditolak. 2 hari kerja ya, bukan 2 hari kalender. 2 hari kerja. Jangan dipleset-plesetin dong. 2 hari ribet kerja. Ya, agak ribet. 2 hari kerja setelah SPM ditolak KPPN. Oke. Aku udah agak ngerti nih tentang jaminan pembayaran nih. Kita kan tadi udah bahas tentang jaminan pembayaran nih. Sekarang aku mau tahu nih, Kes, kondisi-kondisi atau apa ya, Kes, yang namanya ya? Kondisi dan konsekuensi nih dengan BAST dengan SPM yang sudah diajukan dengan bank garansi itu kondisinya gimana, Kes? Sejauh yang aku tahu ada 3 kondisi ya, Kes ya. Yang pertama itu kondisi pekerjaannya benar-benar selesai 100%. Yang kedua itu kondisi di mana pekerjaannya itu tidak selesai 100%, tapi bisa dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya. Nah, terus yang ketiga itu yang nggak boleh banget ya, Kes ya, one prestasi. Nah, itu untuk jelasnya gimana sih, Kes? Aku masih kulitnya aja nih. Oke. Jadi Sobat 167 dan Eli terkait kondisi-kondisi tersebut, yang pertama terkait penyelesaian pekerjaan, ketika pekerjaan tersebut diselesaikan 100%, maka mudah PPSPM menyampaikan BAPP atau BST, dilampiri kopi jaminan pemeliharaan apabila ada jaminan pemeliharaan paling lambat 5 hari kerja setelah kontraknya berakhir. Dan kedua itu KPPN juga harus menyerahkan asli jaminan yang tadi kepada PPSPM. Nah, itu udah kalau kondisi yang pertama. Kalau kondisi yang kedua,
yang tadi tidak diselesaikan atau tidak dapat diselesaikan 100% dan pekerjaan akan dilanjutkan. Yang pertama itu KPA menyampaikan pemberitahuan dilengkapi surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan kepada KPPN. Kemudian KPPN melakukan klaim pencairan jaminan sebesar prestasi pekerjaan yang belum ada realisasi gitu, pekerjaan yang belum ada prestasinya gitu. Baru KPPN bisa mengklaim jaminan tersebut. Terus yang kedua itu uang prestasi. Nah ini yang harus dihindari oleh satker-satker maupun penyedia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang pertama itu KPA atau PPK menerbitkan surat pernyataan uang prestasi dan atau pemutusan kontrak, kemudian SPNP dan SP3 kepada penyedia barang jasa dan ditembuskan kepada KPPN. Untuk selanjutnya KPPN melalui proses yang panjang, KPPN bisa melakukan klaim jaminan pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat permintaan pencairan atau klaim. Jadi memang untuk manifestasi dan yang kedua itu yang tidak dapat diselesaikan 100% dilanjutkan di tahun anggaran selanjutnya itu kalau bisa dihindari ya guys ya. Iya itu juga harus dihindari, bahkan manifestasi itu juga apalagi manifestasi itu harus dihindari karena sebenarnya itu merugikan negara ya. Mungkin ada tips and trick kali ya guys ya untuk memitigasi supaya satuan kerja ini nggak manifestasi gitu harapannya. Mungkin yang pertama ya PPK di satuan kerja itu harus selektif dalam memilih penyedia barang jasa yang akan melaksanakan pekerjaannya itu. Pertama selektif, terus kalau bisa ditelusuri dulu nih track record dari si penyedia barang atau jasanya track record penyelesaian pekerjaannya gitu. Terus yang ketiga apa apa lagi? Koordinasi. Oh ya benar ya, koordinasi harus. Jadi menurut saya ya PPK itu penting banget, harus selalu berkoordinasi dengan penyedia terkait penyelesaian pekerjaan gitu kan, ada termin-terminnya itu harus selalu dimonitoring gitu biar pasti nih penyelesaian pekerjaannya bisa diselesaikan sampai dengan 100%. Biar ini juga ya guys ya, ketika ada progres kerjaan tuh PPK, KPA tuh update gitu lah ya. Iya benar, update sama pekerjaan udah sampai mana nih progresnya gitu. Jadi jaminan pembayaran tuh penting banget. Iya, jadi krusial banget ya teman-teman. Untuk Satker 167 sendiri guys, banyak nggak guys yang nggak SD ya? Kalau sejauh ini yang baru berkonsultasi ada beberapa ada juga yang pakai bank garansi, ada juga yang pakai SPTJM. Belum kayaknya rata-rata bisa menyelesaikan di sebelum tanggal 23 Desember gitu. Harus sih. Iya, harus. Karena bank garansi itu krusial dan tanda kutip agak rumit ya, tata usahanya itu agak rumit. Jadi sebaiknya kalau bisa pekerjaannya sebelum tanggal 23 Desember udah selesai lah ya, karena berisiko banget sih bank garansi itu. Yang namanya jaminan, untuk jaminan sendiri tuh nggak harus uang kan guys? Bisa dalam bentuk apapun kan? Iya, maksudnya jaminan yang diagunkan. Iya, jaminan yang diagunkan. Jaminan kalau itu ketentuan dari banknya sih ya, biasanya agunan apa yang diberikan oleh penyedia untuk menjamin bank garansi yang diterbitkan itu gitu, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk harta kekayaan, tabungan, giro dan lain-lain, apapun yang ditawarkan oleh bank tersebut. Jadi lebih ke ketika membuat bank garansi ya koordinasi dengan bank dan penyedianya. Iya, jadi satker penyedia sama perbankan itu harus berkoordinasi terkait penerbitan bank garansinya. Dari KPPN tuh terima jadi aja bank garansinya gitu kan. Udah agak ngerti nih guys aku tentang bank garansi, tentang jaminan pembayaran, tentang SPTJM. SPTJM sendiri itu yang tangan siapa Kak tadi? Kalau SPTJM ya terkait jaminan itu yang tanda tangan itu PPK. Tapi kalau terkait honor di akhir tahun ya honor dan tunjangan dan lain-lain itu KPA. Tapi kalau untuk jaminan itu PPK. Mungkin udah agak tercerahkan lah ya guys ya. Berarti setelah aku tercerahkan nih, sobat 167 yang lainnya juga harus aware ya guys ya, aware dan langsung apa ya guys ya, berpikir gitu ya, merencanakan gitu ya, melihat progres pekerjaan kontraknya gitu ya, udah bagaimana gitu kan. Kalau memang butuh bank garansi atau butuh SPTJM segera dibuat, disiapkan segera dibuat dan segera disiapkan gitu. Dan jangan lupa koordinasi sama KPPN terkait penerbitan bank garansinya ya, biar KPPN juga bisa berkoordinasi dengan bank penerbitnya.
Oh, KPPN juga koordinasi dengan bank ya? Iya, soalnya nanti ketika bank garansinya diterbitkan, si lembaga perbankan tersebut harus menyampaikan bank garansi yang diterbitkan kepada KPPN gitu. Tapi mungkin setelah berkoordinasi dengan PPK atau PPSPM Satker tersebut. Oke deh. Pokoknya panjang banget ya sebenarnya itu prosedurnya yang diatur dalam PR 8 itu. Pokoknya 11.167 harus banget memperdomani aturan tersebut karena penting banget dan sampai ada yang terlewat. Di highlight ya berarti. Iya, di highlight PR 8 2022. Kalau nanti ada masalah atau ada apa-apa, bisa Iya. koordinasi dengan KPPN lagi. Mungkin sampai situ dulu kali ya guys. Iya, cukup panjang sebenarnya masih banyak banget tentang jaminan terkait SBSN ataupun TIAS gitu, tapi mungkin ini kulit-kulitnya aja. Untuk ketentuan selanjutnya apa ya? Membaca PR 8. Gitu ya. Oke deh, mungkin selesai ya guys. Iya, udah. Nanti soalnya bosen juga nih sebenarnya. Iya. Kalau memang mendengarkan suara kita berdua kan nyari sekali suaranya. Iya. Oke. Kalau mau nutup itu biasanya pakai pantun ya sih guys. Oke. Ada pantun nggak guys? Aku ada pantun. Aku yang cakep aja nggak sih? Oke. Makan jajan berbahan ketan. Ketan dimakan baru alpukat. Artinya Sampai jumpa di lain kesempatan.